Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five on Chemistry. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana sih caranya membedakan suatu reaksi itu tergolong atau termasuk redoks atau bukan redoks. Nah, ini adalah materi kimia kelas 10 semester 2. Nah, jadi tentunya ini akan sangat cocok sekali buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Yuk, disimak ya. Oke, ini dia soalnya. Apakah reaksi-reaksi di bawah ini termasuk reaksi redoks? Ada A, B, C, D, E, F, G, ada 7 ya. Oke, sebelum saya bahas satu persatu, kita pengantar dulu lah. Ingat ya, bahwa reaksi redoks itu adalah reaksi yang, sebenarnya kan redoks itu kepanjangan dari reduksi dan oksidasi ya. Jadi dalam satu reaksi redoks itu, di dalamnya ada reaksi reduksi dan juga ada reaksi oksidasi. Ya, makanya dinamakan redoks, penyingkatan dari reduksi oksidasi. Nah, bagaimana kita tahu di dalamnya itu ada reduksi atau oksidasi? Ya, kuncinya bilangan oksidasi atau biloks yang tentunya kalian sudah pelajari sebelumnya. Aturan-aturannya yang banyak itu ya. Jadi kalau biloks sudah tahu, maka reaksi redoks ini ya tentunya cukup mudah nanti kalian akan bisa ngerjain. Jadi kuncinya di biloks ya. Reduksi itu biloksnya turun, oksidasi itu biloksnya naik. Oke, ya kita ini ya, kita bahas satu persatu. Saya mulai dari yang A, 2HCl tambah Zn, ini harus dihapus, ZnCl2 tambah H2. Oke, biloks ya. Untuk membuat biloks tidak perlu ragu dengan koefisien angka-angka di depan, abaikan saja. H plus 1 golongan 1, Cl min 1 golongan 7 kan. Zn sendirian unsur bebas 0. Cl min 1 karena ada 2 minus 2 jadi Zn nya plus 2. H2 unsur bebas biloksnya 0. Oke, lihat yang berubah. Zn dari 0 ke plus 2 naik ya, oksidasi. Lalu yang berubah adalah hidrogen dari plus 1 ke 0, reduksi. Nah, maka bisa dipastikan reaksi yang pertama yang A ini adalah reaksi yang tergolong redoks. Mudah ya? Nah, kuncinya biloks. Oke, coba lagi yang B. PbO2 tambah 2H2SO4 tambah Pb 2PbSO4 tambah 2H2O. Oke, kita mulai dari mana nih? Dari kiri ya. Oksigen minus 2. Kalau ada 2 kan minus 4, maka supaya balance Pb nya plus 4. Oke, H itu plus 1, O itu minus 2. Jadi kalau 4 minus 8, minus 8 tambah 2 berarti plus minus 6 ya, supaya balance plus 6. Unsur bebas sendirian 0. Nah, ini kalau di sini ada SO4, di sini ada SO4 itu pasti biloks S dan O-nya sama ya. Itu sekedar trik aja. Jadi di sini minus 2 plus 6, PB-nya plus 2. O min 2 plus 1. Yuk, cek yang berubah. PB ini ya, dari plus 4 ke plus 2 turun ya, berarti reduksi. PB juga nih dari 0 ke plus 2 naik, oksidasi. Nah, jadi yang seperti ini juga tergolong reaksi redoks karena ada reduksi dan oksidasi. Nah, ini kalau masalah tujuannya nih, yang kanan kok ada satu zat saja, ya bisa ya. Ini namanya reaksi konproporsionasi, di mana hasil oksidasi dan hasil reduksinya adalah zat yang sama. Kebalikan dari disproporsionasi. Oke, yang C, AgNO3 tambah NaCl menghasilkan HgCl plus NaNO3.
Oke, Cl-1 berarti Na-nya plus 1. Di sini kan ingat ya, NO3 itu min 1, maka Ag-nya plus 1. Nah, gitu caranya biar gampang. O itu minus 2. Kalau ada 3 minus 6, minus 6 tambah 1 minus 5, supaya balance, plus 5 supaya 0. Cl-1 maka Ag-nya plus 1. Na golongan 1 pasti plus 1. O-nya minus 2, ada 3 minus 6 tambah 1 plus 5. Min 5, jadi sini plus 5. Oke, kalau diperhatikan Ag-nya nggak berubah, N-nya nggak berubah, O-nya nggak berubah, Na-nya nggak berubah, Cl-nya nggak berubah, sudah. Maka ini bukan reaksi redoks, karena nggak ada yang berubah, tidak ada oksidasi maupun tidak ada reduksi. Oke, yang D. MnO4 tambah 4HCl menghasilkan MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. Oke, ini ini MnO2 di soal ya. Oke, O minus 2 berarti kalau ada 2 minus 4 supaya 0 plus 4. H plus 1 Cl min 1. Cl min 1 karena 2 jadi minus 2 supaya 0 plus 2 Mn-nya. Unsur bebas 0 plus 1 min 2. Ada yang berubah? Ada. Mn dari plus 4 ke plus 2 berarti turun ya, atau reaksinya reduksi. Mana lagi nih? Oh ini Cl dari min 1 ke 0 berarti naik ya, oksidasi. Ada reduksi, ada oksidasi, jelas tergolong redoks. Mulai paham ya? 3 lagi ya kita bongkar. Yang E PbO tambah H2SO4 PbSO4 plus H2O. Oke, oksigen minus 2 maka Pb nya plus 2. H plus 1 minus 2 berarti plus 6. Ini sama nih, minus 2 plus 6 plus 2 minus 2 plus 1. Pb nya plus 2 sama, O nya minus 2 tetap ya, H nya plus 1 plus 1, S nya plus 6 plus 6. Oke, berarti tidak mengalami perubahan biloks, maka ini bukan reaksi redoks. F 2FeCl3 tambah SnCl2 menghasilkan 2FeCl2 plus SnCl4. Cl min 1 karena ada 3 minus 3 maka Fe nya plus 3. Cl min 1 ada 2 minus 2 maka Sn nya plus 2. Cl nya min 1 karena ada 2 jadi plus 2 di sini. Ini 4 berarti plus 4. Begitu-gitu saja ya. Oke, lihat yang berubah ada Fe dari plus 3 menuju atau menjadi plus 2 berarti turun, reduksi. Lalu ada yang naik, oh ada nih, kepotong nih, sorry, Sn nya ya, dari plus 2 ke plus 4 naik berarti oksidasi. Ada reduksi, ada oksidasi, berarti ini tergolong redoks. Last one, CO2 plus 2 NaOH Na2CO3 plus H2O. Oke, O nya minus 2, ada 2 minus 4 berarti plus 4. Na plus 1, H plus 1, O min 2. Na plus 1, O min 2, ada 3 minus 6 tambah 1 minus 5 plus 5 plus ini plus 4 harusnya ya, karena Na nya ada 2. Oke, plus 4 H plus 1 O minus 2. C nya plus 4 plus 4, O nya minus 2 Na plus 1 plus 1, H
H plus 1 plus 1. Oke, nggak ada yang berubah. Maka reaksi yang G ini bukan reaksi redoks. Oke adik-adik, begitulah ya cara menentukan suatu reaksi itu tergolong redoks atau tidak. Jadi saya ulangin, saya ingatin kuncinya adalah bilox. Karena kalau kita tahu bilox, kita tahu mana zat atau unsur yang mengalami perubahan bilox, naik atau turun. Kalau naik oksidasi, turun reduksi. Dan di dalam suatu reaksi redoks terdapat reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.